li furujihim hafizun, dan mereka yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Nah, ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan menampakkan seluruh anggota tubuhnya di hadapan suaminya. Begitu juga seorang suami. Namun di sana ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun athar dari Aisyah. Beliau mengatakan, "Ma nadhartu farja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qat." Aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini merupakan asar yang dhaif. Dan juga datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jama'a ahadukum zawjatahu fala yanzur ila farjiha fa inna dzalika yurithul 'ama." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian jama'a zawjatahu, dia berjima' dengan istrinya, janganlah dia melihat ke arah faraj istri, itu kemaluan istri, dikarenakan yang demikian tersebut akan membuat dia buta. Ini hadis yang dhaif, bahkan disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ini adalah hadis yang makdzub, yang dusta, hadis yang dusta yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat yang kuat mana? Bolehnya seorang perempuan melihat aurat suaminya, dan juga seorang suami melihat ke arah aurat istrinya. Ini perlu karena sebagian mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang kedua dari jenis orang-orang yang boleh bagi seorang perempuan memperlihatkan zinahnya di hadapan mereka, al-maharim, yaitu mahram-mahramnya. Wahum sab'atu asnaf, dan mahram ini dibagi menjadi 7 asnaf, 7 golongan. Yang pertama al-aba, yaitu bapak-bapak, bapaknya seorang perempuan. Wa kadzalika al-ajdad wa hum aba'ul aba wa aba'ul ummahat wa in 'alau. Ini perlu kita tulis dikarenakan bagi seorang laki-laki ataupun perempuan sangat penting bagi mereka mengetahui siapa mahram mereka. Jadi mereka akan tahu siapa saja yang boleh mereka menyingkapkan sebagian zinah mereka di hadapannya. Yang pertama al-aba, yaitu aba, bapaknya. Wa kadzalika al-ajdad, dan begitu juga kakeknya. Al-ajdad, kakek-kakek. Kakek ayahnya apa? Ayahnya bapaknya. Ayah bapaknya, kakek Dan juga bapaknya ibu, berarti apa? Kakeknya dari pihak ibu. Dan juga di sini disebutkan wa in 'alau, sampai ke atas, sampai ke atas, bapak, kakek, bapaknya kakek, bapaknya kakek-kakek, sampai ke atas kalau masih hidup. Nah, masih hidup ini jarang Kemudian yang kedua aba'ul azwaj wa aba'uhum wa in 'alau, bapak-bapaknya para suami. Jadi bapaknya suami perempuan itu adalah mahram baginya. Begitu juga dengan kakeknya si suami. Kakeknya si suami mahram bagi seorang istri. Wa in 'alau, walaupun ke atas, walaupun maju ke atas. Bapak si suami, bapak kakek si suami
bapaknya, kakek si suami sampai ke atas, ya boleh dia menampakkan sebagian dari zinanya. Itu akan kita sebutkan, sudah kita sebutkan ya, apa yang boleh nampak itu yang terbiasa nampak, seperti wajahnya, lengannya, kakinya, ya betisnya, rambutnya, ya. Kemudian al-abna, yaitu anak, ya. Wal muradu bihim abna'ul mar'ati min batniha wa abna'uhum wa in nazalu. Yang diinginkan dengan al-abna yaitu anaknya, ya, ataupun anak-anaknya perempuan, ya. Ini anak laki-laki ya, perempuan nggak dipermasalahkan di sini, ya. Anak-anaknya si perempuan dari rahimnya, di perutnya, yang dikandungnya, ataupun anak dari anak-anaknya. Artinya apa di sini? Cucunya, cucu-cucunya. Ini mahram baginya. Wa in nazalu, walaupun ke bawah, dari cicit. Nah, apalagi di bawah cicit, nggak tahu di bawah cicit apa lagi ya. Pokoknya walaupun turun ke bawah itu mahram baginya. Nah, ya. Namun yang perlu diperhatikan jemaah, ya, sebagian kaum muslimah pada hari ini, di antara kesalahan yang sering mereka lakukan, ya, mereka bermudah-mudahan menampakkan aurat mereka di hadapan anaknya. Bahkan naudzubillah ada yang ya memakai pakaian pendek yang menampakkan dada mereka ataupun paha-paha mereka di hadapan anaknya. Ini tidak pantas dilakukan jemaah. Ini tidak pantas dilakukan oleh seorang ibu. Ya, tidak boleh mereka menampakkan aurat yang mughallabah. Ya, aurat mughallabah itu aurat yang bukan aurat ringan, aurat besar. Ya. Namun sebagian perempuan kita melihat mereka bermudah-mudahan. Ya, mereka bermudah-mudahan. Alasannya apa? Alah, ini anakku, nggak masalah. Ya. Ini termasuk kesalahan yang tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan. Dikarenakan apa? Ini berlaku pada anak yang sudah mengerti aurat perempuan. Ya, kalau dia sudah mengerti aurat perempuan, nah ini nggak boleh bagi seorang ibu menampakkan aurat yang mughallazah walaupun di hadapan anaknya. Ya. Seperti umur yang sudah mumayyiz, yang sudah mumayyiz, umur 7 tahun, itu kadang mereka sudah paham tentang aurat perempuan. Ya, apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman yang anak-anak kita sibuk dengan internet sekarang, sudah menghabiskan waktu mereka dengan HP. Ya. Dewasa mereka itu lebih cepat daripada dewasa kita di zaman dulu. Ya, Bu Hamzah. Mereka lebih cepat paham tentang aurat perempuan. Maka ketika mereka telah paham tentang aurat perempuan, ya, tidak pantas bagi seorang ibu menampakkan aurat mughallazah di hadapan anaknya. Nah. Kemudian yang keempat, abna'uz zauj, yang menjadi mahram bagi seorang perempuan di sini adalah abna'uz zauj, anak-anak si suami, anak-anak laki-laki si suami. Jadi anak suami kita, ya, misalkan kita menikah dengan duda, ya, kita perempuan, ya, perempuan menikah dengan duda, dan duda ini mempunyai anak laki-laki. Nah, anak suamimu itu adalah mahram bagimu. Tidak boleh kita menikah dengannya walaupun setelah bapaknya meninggal, dan dikarenakan dia telah menjadi mahram bagi kita. Nah, wal muradu bihim abna'u zawjiha min imra'atin ukhra, dari perempuan yang lain, ataupun seorang suami yang mempunyai 4 istri, ya, istri kedua yang mempunyai 3 anak laki-laki misalkan. Jadi, ya, istri pertama ini, ya, dengan anak yang lahir dari istri kedua itu merupakan mahram. Merupakan mahram. Ibu tiri, ya, ibu apa namanya ini? Bukan ibu tiri. Ibu mama pertama. Ya, wawasan bukan. Ibu dari istri bapak yang pertama, ataupun yang kedua, ataupun yang ketiga. Nah, ya, ini mahram
bagi seorang anak dan juga bagi seorang perempuan. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya. La tankihu ma nakaha aba'ukum. Jangan kalian menikahi, ya, perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Ini menunjukkan mereka mempunyai hubungan mahram. Kemudian wa yadkhulu fil abna'i auladul abna' wa auladul banat wa in nazalu. Dan masuk kepada anak-anak, ya, anak suami, yaitu anak-anak mereka. Anak-anak mereka, ya, anak-anak dari anak laki-laki mereka ataupun anak-anak dari anak perempuan mereka, ya. Wa in nazalu, walaupun ke bawah. Walaupun ke bawah itu masih tetap mahram. Kemudian al-ikhwah. Yang kelima al-ikhwah, yaitu saudara laki-laki si perempuan. Saudara laki-laki si perempuan. Wal muradu ikhwatul mar'ah sawa'un kanu ashiqqa aw li'ab aw li'um, ya. Masuk ke dalamnya saudaranya sebapak, saudara si perempuan sebapak ataupun seibu ataupun saudara kandungnya dari si ibu dan sebapak, dari ibu dan bapak. Kemudian yang keenam abnaul ikhwah. Abnaul ikhwah yaitu anak laki-laki dari saudara kita. Berarti apa bahasa kita sekarang di sini? Keponakan. Ya, keponakan adalah mahram bagi seorang perempuan. Jadi anak anak saudaranya, ya, anak saudara si perempuan itu merupakan mahram bagi perempuan tersebut. Nah, boleh dia berduaan dengan anak tersebut dan boleh dia menampakkan perhiasan-perhiasan mereka di hadapan, ya, anak tersebut, ya, yang biasa nampak, ya, yang biasa nampak. Nah, bukan aurat yang mughalladhah, Nah. Kemudian yang keenam, ya, ketujuh, ya, abnaul akhawat sawa'un banatul akhawat minal ab aw minal aw minhuma wa yudhafu ila haula'i simfani minal maharim wa huma al-a'mam wa hum ikhwatul ab al-ashiqqa aw li'ab aw li'um. Kemudian yang ketujuh abnaul akhawat, yaitu anak laki-laki saudari si perempuan, ya. Baik itu anak, ya, sawa'un banatul akhawat minal ab, baik itu anak dari saudarinya seibu, ya, sebapak ataupun anak saudarinya seibu ataupun anak saudarinya yang kandung. Paham, ya? Dan digabungkan kepada abnaul akhawat ini dua golongan. Ini beda, ya, beda alinea nih. Nah. Cuma ada titiknya, enggak baca titiknya. Nah. Wa yudhafu ila haula'i simfan wa yudhafu ila haula. Di sini enggak ada titiknya, jadi harus perhatian dalam membacanya. Wa yudhafu ila haula. Nah, itu. Simfani minal maharim, dan digabungkan kepada 7 golongan yang kita sebutkan tadi, ya, yang termasuk mahram bagi seorang perempuan adalah 2 golongan, yaitu al-a'mam, paman-pamannya. Nah, ini baru perlu kita jelaskan, ya, karena sangat banyak kesalahan yang kita perlu tahu masalah a'mam di sini, ya, masalah paman. Di sini disebutkan wahum ikhwatul ab al-ashiqqa, yaitu mereka saudaranya bapak kita, ya, saudara kandungnya ataupun saudara seayah ataupun saudara si ibu. Jadi paman kita, ya, baik saudara bapak, baik dia saudara bapak kita sekandung ataupun seibu ataupun sebapak, ya, maka mereka mahram bagi
perempuan. Namun yang perlu kita garis bawahi di sini ya, yang menjadi mahram bagi seorang perempuan itu hanyalah pamannya. Itu hanyalah pamannya, saudara ayahnya. Ya. Bukan anak mereka. Kalau anak paman, ya, itu bukan mahram. Apa bahasa kita? Sepupu. Ya. Itu sepupu bukan mahram. Ya. Kebanyakan kaum muslimin pada hari ini ya bermudah-mudahan dengan sepupu. Ya. Kalau sepupu nggak masalah, mau berduaan, mau menampakkan wajah mereka, menampakkan betis mereka, lengan mereka, mereka sudah menganggapnya sesuatu yang biasa. Ya. Padahal ini bukan masalah biasa, karena sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram. Nah. Begitu juga dengan saudara suaminya perempuan. Nah, ini juga sering kita dapatkan perempuan ya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya. Dia mengira bahwa saya saudara suaminya itu mahram baginya. Namun yang sahih yang betul apa? Apa bahasa kita ipar ya. Saudara ya laki-laki suamimu wahai perempuan itu bukanlah mahram bagimu, bukan mahram. Bahkan al-maut kata Nabi, kematian. Kenapa dikatakan kematian? Bahaya. Ya, karena kan laki-laki ya saudara si suami kita yang perempuan ya. Itu kalau masuk ke rumah si perempuan itu orang akan enggak mempermasalahkan. Nah, ini yang masuk keluarganya, yang masuk tuh abang si suaminya. Jadi orang enggak mempermasalahkan. Kalau terjadi zina dan yang lainnya, ya, itu mereka enggak kepikiran bahwasanya akan terjadi sesuatu. Nah, biasa itu abang suaminya. Nah, ini bahaya. Makanya kata Nabi SAW, ya, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Berhati-hatilah kalian untuk masuk kepada perempuan, kata Nabi SAW. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar mengatakan, ya Rasulullah, afara'aital hamu? Rasulullah, bagaimana pandanganmu dengan ipar? Ya, saudara si suaminya si istri. Ya, kata Nabi SAW, alhamul maut. Ipar itu kematian. Ya, kematian. Jadi iparmu itu bukan mahram bagimu wahai muslimah. Nah, engkau harus menutup auratmu ketika berada di hadapan mereka. Nah, jelas ya? Saya ada waktu ya. Nah. Kemudian wal akhwal wa hum ikhwatul Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan, coba. Ya, kita tahu bahwa saya bibi kita saudari mama kita, ya, saudarinya itu bibi kita ya. Itu seperti ibu bagi kita. Al-khalat biman apa kata Nabi SAW, bibi itu bimanzilatil itu ya posisinya untuk kalian seperti ibu ya. Namun yang perlu kita perhatikan ya, sekarang suami mereka ya, biasa kita memanggilnya paman juga ya, suami bibi kita, saudari ibu kita. Kita biasa memanggilnya dengan panggilan apa? Paman ya. Ya. Paman ya. Ya. Dari sisi bahasa ya, dia juga dipanggil paman. Namun dia bukanlah paman yang mahram bagi kita. Ya. Jadi suaminya bibi kita, ya. Suaminya bibi kita, ya. Suami saudarinya ibu kita. Itu bukan mahram bagi seorang perempuan. Ya, dia harus menutup auratnya di hadapan orang tersebut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Kita melihat kaum muslimin pada hari ini jamaah mereka sangat bermudah-mudahan dalam masalah ini ya, sangat bermudah-mudahan dalam masalah mahram ini. Nah. Kemudian al-akhwal wa hum ikhwatul al-ashiqa aw li ab aw li Kemudian yang kesembilan yaitu al-akhwal.
Akhwal itu adalah paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu, saudara ibu kita. Ya. Jadi saudara ibu ya itu mahram bagi seorang perempuan. Saudara ibunya itu mahram baginya. Nah, baik itu saudara ibunya, saudara kandung, ataupun sebapak ataupun seibu. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, wal qa'idatu fil maharim hiya kullu man harama 'alaihi az-zawaj bil mar'ati 'ala at-ta'bid bi sababin mubahin li hurmatiha fa huwa mahramuha. Ya. Kaidah ya, ketika kita menyebutkan mahram, apa sih mahram itu? Ya, apa sih mahram itu? Ya. Mahram disebutkan di sini adalah kullu man harama 'alaihi az-zawaj bil mar'ah 'ala at-ta'bid, yaitu orang yang tidak boleh kita nikahi selama-lamanya dikarenakan mereka mempunyai hubungan mahram dengan kita. Selama itu mahram dengan kita, maka kita tidak boleh menikah dengannya. Adapun sepupu boleh enggak menikah? Boleh, karena sepupu bukan mahram. Walaupun sudah menjadi adat kebiasaan kita, aib kalau kita nikah sama sepupu, aib kalau nikah sama sepupu. Ya. Namun yang sahih bahwasanya seorang perempuan dengan sepupunya boleh dia menikah. Masih ada sedikit lagi ya? Atau kita tutup? Mungkin ada pertanyaan? Sekali lagi ya. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, فهؤلاء المحارم يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها وما تلقيه من ثيابها في بيتها غالبا كالخمار وما يظهر من جسدها في شؤون منزلها عند الغسيل والعجن والكنس والكنس من الذراع والساق ونحو ذلك، وذلك لكثرة مخالطتهم حيث يكثر دخولهم عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة، ولأنه قلما تتسرب إلى نفوسهم الفتنة، لأن النفوس السليمة جبلت في الميل الجنسي على النفرة من القريبات. Nah. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, mahram-mahram yang kita sebutkan ya di sini ya, yang telah kita sebutkan tadi, boleh seorang perempuan ya menampakkan di hadapan mereka ya sebagian perhiasan mereka, ataupun apa yang biasa nampak ketika seorang perempuan berada di rumahnya ya, ataupun ketika dia menanggalkan pakaiannya seperti khimar ya, ataupun dia melepaskan kerudungnya, kaos kakinya. Ini enggak masalah dia melepaskan kaos kakinya ataupun jilbabnya di hadapan mahramnya ya, enggak masalah. Ataupun apa yang biasa nampak ya ketika perempuan ini mengerjakan tugas rumahnya seperti menyapu ya, otomatis ketika menyapu ya akan nampak mungkin ketiaknya ya, lengannya, lehernya, rambutnya, kakinya. Ini enggak masalah. Ataupun seperti ketika seorang perempuan mencuci pakaiannya ya, mencuci pakaiannya, ataupun ketika dia membuat adonan roti, menyapu ya, seperti apa yang bisa nampak Abu Hasan, dhira itu lengan ya, lengan enggak masalah lengan ya, ataupun betis ya, betis juga enggak masalah. Ini biasa nampak perempuan kalau berada di rumahnya nyapu atau mencuci pakaian, otomatis mereka akan memakai baju yang agak lebih pendek yang menampakkan betis mereka. Ini enggak masalah. Nggak masalah. Dan yang selainnya ya, selama itu merupakan adalah kebiasaan yang nampak dari perempuan. Dikarenakan apa? Kenapa diperbolehkan? Ya, dikarenakan mahram kita apa? Itu sering masuk ke rumah kita. Sering masuk ke rumah kita. Ya, sering bercampur baur dengan kita. Oleh karena diperbolehkan oleh syariat kita untuk menampakkan sebagian yang biasa nampak dari perhiasan seorang perempuan. Nah,
Dan juga ya sangat jarang ya merembes ke dalam jiwa-jiwa mereka, jiwa-jiwa mahram kita ini ya hawa nafsu ataupun keinginan untuk kita ataupun keinginan untuk berbuat jelek kepada si perempuan ya. Ini sangat jarang terjadinya ya. Namun yang perlu diperhatikan jemaah, seorang perempuan kalau melihat ya ada mahramnya yang agak nyeleneh ya, misalkan dia suka perhatian dengan aurat kita ya, ataupun ketika dia melihat wajah kita, leher kita, lengan kita, dia bernafsu, ini bahaya ya. Nggak boleh perempuan menampakkan. Sekarang walaupun asal hukum asalnya boleh apa tidak? Boleh. Namun ketika dia melihat dari mahramnya agak nyeleneh ya, mungkin mahramnya sering memerhatikan wajahnya ya, timbul nafsu dari mahramnya tersebut, maka bagi perempuan di saat itu harus menutup dirinya dari laki-laki walaupun itu mahramnya ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Walaupun kita sebutkan kaidahnya ya, yang namanya mahram itu sangat jarang merembes di hati-hati mereka keinginan ataupun hawa nafsu ya, sesuatu yang tidak baik bagi seorang perempuan ya. Namun ketika perempuan melihat dari mahramnya yang nyeleneh ya, nafsu dan sebagainya, maka dia tidak boleh lagi menampakkan wajahnya, lengannya dan sebagainya yang biasa nampak. Karena menguatan kita akhiri insyaallah taala, akan kita lanjutkan di pertemuan yang lalu. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan yang mau ditanyakan oleh ummahat, kita tunggu pertanyaannya sebelum kita akhiri majelis kita. Di sini kata Syekh rahimahullah taala, li'anna an-nufus as-salimah ya, dikarenakan jiwa yang salim, yang selamat itu ya, jiwa yang bagus itu mereka diciptakan memang tidak condong kepada kerabatnya ya, memang jiwa manusia ini ya diciptakan tidak condong, tidak bernafsu kepada mahramnya ya. Walaupun sering melihat dengan mahramnya, betis mahramnya, namun tidak timbul nafsu ya, tidak timbul nafsu. Ini memang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan nufus as-salimah, jiwa yang salimah, yang selamat ya. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak condong kepada kerabat mereka, tidak condong kepada mahram mereka. Ya, kita pun merasakannya. Ya, kita tidak bernafsu ketika melihat saudari kita, ya. Kecuali orang-orang yang sudah rusak akalnya, ya, orang yang sudah rusak jiwanya. Nah, kalau engkau hai perempuan melihat ini dari mahrammu, maka berhati-hatilah, ya, maka berhati-hatilah. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Sama-sama.